Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang siklus karbon. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Adi Sitaisah. Saya Hawaria. Saya Muhammad. Saya Sifari Bermana. Apa sih daur biokimia karbon? Daur biokimia karbon adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biokimia karbon berfungsi juga untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Sebab materi hasil dari daur biokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen biotik maupun abiotik. Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia. Ini adalah materi yang kita bahas. Siklus karbon ekosistem. Siklus karbon ekosistem merupakan bagian dari siklus nutrisi di alam. Siklus karbon bergerak melalui berbagai komponen ekosistem, yaitu ada atmosfer, tumbuhan, hewan, dan air, dan tanah. 1. Karbon di atmosfer, CO2 di udara. Salah satu bentuk karbon yang berada di atmosfer. Gas ini dilepaskan melalui respirasi makhluk hidup, pembakaran bahan bakar, fosil, dan aktivitas vulkanik. CO2 akan digunakan oleh tumbuhan dan fitoplankton dalam proses fotosintesis. 2. Fotosintesis. Tumbuhan dan fitoplankton menggunakan CO2. Tumbuhan darat dan fitoplankton di laut menyerap CO2 dari udara atau air. Melalui proses fotosintesis, mereka mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Glukosa ini digunakan oleh tumbuhan untuk ditumbuhkan dan energi, sedangkan karbonnya menjadi bagian dari jaringan tumbuhan. 3. Hewan memperoleh karbon dari tumbuhan. Rantai makanan. Konsumen primer seperti rusa dan hewan pemakan tumbuhan lainnya memperoleh karbon dengan memakan tumbuhan. 2. Konsumen tingkat lebih tinggi seperti beruang mendapatkan karbon dengan memangsa hewan lain. Karbon yang terkandung dalam tubuh makhluk hidup ini akan terus berpindah melalui rantai makanan. 4. Respirasi seluler. Makhluk hidup yang menghasilkan CO2. Semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia melakukan respirasi seluler untuk menghasilkan energi. Dalam proses ini, mereka menggunakan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi dengan melepaskan karbon dioksida atau CO2 kembali ke atmosfer melalui pernapasan. 5. Dekomposisi karbon dari makhluk mati kembali ke lingkungan. Saat tumbuhan dan hewan mati, jasad mereka akan terurai oleh mikroorganisme pengurai. Proses ini melepaskan karbon kembali ke tanah dan atmosfer dalam bentuk CO2. Beberapa karbon yang tersimpan dalam tanah selama jutaan tahun dapat merubah menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Karbon dalam air. Siklus di laut dan perairan. Karbon juga larut dalam air dan membentuk karbonat yang digunakan oleh organisme laut seperti plankton dan kerang untuk membangun cangkangnya. Setelah mereka mati, sia-sia mereka dapat mengendap menjadi batu kapur yang kemudian dapat melepaskan karbon kembali ke atmosfer dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketujuh ada pembakaran bahan bakar fosil, kayu. Dampak aktivitas manusia. Manusia membakar bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batu bara, serta kayu untuk energi. Proses ini melepaskan sejumlah besar CO2 ke atmosfer yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang terakhir ada kesimpulan, siklus karbon sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena kemungkinan karbon terus berpindah antara udara, tanah, air, dan makhluk hidup. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil secara berlebihan dapat meningkatkan kadar karbon di atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan siklus karbon dengan mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan penghijauan sangatlah penting bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.